Selamat pagi anak-anak semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Salam untuk keluarga di rumah. Kita hari ini akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai transformasi geometri. Semoga semuanya masih tetap semangat untuk belajar hari ini. Kita langsung ke materinya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang transformasi geometri untuk rotasi atau perputaran. Jadi, rotasi atau perputaran itu adalah perputaran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius, yang mana rotasi ini harus punya pusat acuan atau pusat rotasi dan juga harus punya besar putarannya, yang mana besar putarannya ini nanti dalam satuan derajat. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi diharapkan peserta didik itu dapat menjelaskan transformasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual dan dapat menyelesaikan masalah kontekstual tersebut yang pastinya berkaitan dengan transformasi geometri, khususnya hari ini mengenai rotasi. Nah, Ibu mau jelasin unsur-unsur dalam rotasi, jadi nanti akan ada beberapa unsur, yaitu ada 3 ya. Unsur rotasi yang perlu anak-anak ketahui. Yang pertama adalah pusat rotasi atau pusat acuan. Nanti untuk pusat rotasi dan pusat acuan ini ada 2, nanti bisa disimak untuk selanjutnya. Yang kedua itu besar rotasinya. Ini besar rotasinya tadi Ibu sudah sampaikan dalam satuan derajat. Jadi berapa derajat dia diputar, gitu ya. Yang ketiga itu arah rotasinya. Ada dia searah atau berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Kenapa penting? Karena kalau dia berlawanan arah dengan putaran jarum jam, berarti sudut putarnya nanti positif, atau besar rotasinya nanti dalam tanda positif. Sedangkan kalau dia searah dengan putaran jarum jam, berarti sudut putarnya negatif. Artinya besar rotasinya itu dalam bilangan negatif, gitu. Nah, ini tadi yang Ibu sampaikan bahwa ada 2 pusat acuan. Yang pertama itu adalah acuan titik pusat 0,0 gitu ya. Jadi di pusat koordinat. Yang kedua dirotasi dengan acuan titik SP, Q, artinya titik sembarang di koordinat kartesius. Kenapa diambilnya P, Q? Di mana P-nya ini untuk di sumbu X, Q-nya ini menunjukkan angka di sumbu Y. Sama seperti kalau misalkan ada titik X, Y. Nah ini seperti itulah. Cuman karena X, Y sudah kita pakai di rumus yang Ibu cantumin, bukan rumus ya, tapi di bentuk umum yang sudah Ibu cantumkan di sini, maka Ibu cantumin di sini P, Q supaya lebih memudahkan untuk diingat. Nah, kalau dia pusat acuannya 0, maka di sebelah kiri ini adalah ditulis 0. Nah, untuk sebelah kiri itu untuk pusat acuan. Nah, yang sebelah kanan ini itu adalah besar rotasinya yang tadi Ibu sampaikan itu dalam satuan derajat, besar rotasi. Atau ini simbol alfa ya yang Ibu cantumin di sini ya. Nah, ini juga yang sebelah kiri adalah pusat acuan. Jadi nanti untuk melihat Bu bedanya 2 pusat acuan ini nanti bagaimana melihat bedanya. Kalian boleh lihat di titik-titik yang sudah Ibu tandai di sini. Jadi untuk yang acuannya titik, berarti dia di sebelah kiri ini dalam bentuk titik. Sedangkan kalau acuannya 0, berarti nanti di sebelah kiri ini ditulis angka 0. Nah, ini sama nih, alfa. Ini untuk menunjukkan besar rotasi. Gitu ya. Nah, bukan berarti nanti ada istilah alfa di sini yang Ibu cantumin, istilah P dan Q, berarti nanti itu yang muncul di soalnya, bukan. Itu hanya menyimbolkan aja, gitu. Itu hanya ada pemisalan aja, pemisalan istilah-istilah yang ada di rotasi, gitu ya. Nah, Ibu mau jelasin dulu nih gambarnya. Jadi di sini ada diketahui 4 titik, tapi kita boleh fokus di titik A saja. Di titik A ini, di mana titik A ini akan dirotasi atau diputar terhadap pusat 0. Jadi acuannya sekarang yang mau Ibu tunjukkan ke kalian itu untuk yang pusatnya 0. Gitu ya. Nah, ini titik A-nya. Titik A-nya ini itu 4,3. Nah, untuk yang pertama, ini mau dirotasi terhadap pusat 0 dengan besar rotasi 90 derajat. Jadi ini mau diputar titiknya sebesar 90 derajat terhadap pusat 0 ini. Maka, karena 90 derajat ini dalam tanda positif ya, bilangan positif berarti dia berlawanan
dengan arah putaran jarum jam, begitu ya. Nah, kalau dia berlawanan berarti dia ke kiri ya. Ke kiri, ini ke kiri diputar. Besar rotasinya di sini harus 90 derajat. Nah, ketika diputar, ini hasil rotasinya berada di sini. Ya, hasil rotasinya berada di sini. Sekarang dia sudah ada di titik minus 3,4. Ya, minus 3,4. Jadi bisa disimpulkan, jadi kalau ada titik A, B, atau mungkin X, Y, diputar dengan pusat acuan 0, lagi-lagi Ibu catat di sini, pusat acuan jangan sampai lupa, dengan besar rotasi 90 derajat, atau sering juga ditulis itu diputar sebesar 90 derajat berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Nah, hasilnya itu menjadi minus B, A. Jadi kalau misalkan dia nggak pakai istilah A, B, misalkan dia pakai istilah X, Y gitu ya. Maka kira-kira di sini bayangannya itu menjadi, kalau ini minus B, berarti di sini dia jadi minus Y. A berarti X. Gitu ya kira-kira. Nah, lagi-lagi anak-anak jangan sampai bingung. Istilah A, B, X, Y di dalam titik yang Ibu cantumin di sini itu hanya pemisalan. Jadi kita pakai abjad apapun itu boleh sebenarnya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang titik A ini mau diputar sebesar 90 derajat searah jarum jam. Searah jarum jam, tapi pusat acuannya masih sama. Rotasinya masih sama, rotasi terhadap 0 atau terhadap titik pusat. Jadi dia diputar sebesar 90 derajat. Searah jarum jam ya, berarti dia ke kanan. Yang mana ini? Nah, ini 90 derajat nih. Ya. Nah, titiknya sekarang di sini sudah menjadi 3,-4. Gitu ya. Jadi di sini sudah menjadi 3,-4. Jadi bisa dibilang kalau ada titik A, B diputar dengan rotasi 0 sebesar 90 derajat searah putaran jarum jam, dia akan menghasilkan rotasi di titik. Ini tadi 3 ini letaknya sebagai B, berarti B min 4. Di sini A-nya 4, di sini jadi min 4, berarti min A. Atau kalau dia pakai istilah X, Y, berarti di sini dia jadi Y, min X. Gitu ya. Nah, kita coba lagi satu lagi. Jadi, mau diputar sebesar 180 derajat positif berarti berlawanan arah dengan jarum jam. Berarti kira-kira begini dia. Ini mau diputar. Gitu ya. Diputar sebesar 180 derajat. Pusat acuannya masih di 0,0. Nah, ini itu 180 derajat. Sudah, sekarang hasil rotasinya sudah berada di sini. Titiknya sudah berada di sini. Yaitu di titik minus 4, minus 3. Maka di sini sudah berada di minus 4, minus 3. Artinya apa? Artinya kalau ada titik A, B yang diputar dengan pusat acuan 0 sebesar 180 derajat berlawanan arah dengan jarum jam, berarti dia akan menghasilkan minus 4. Di sini adanya angka 4. Di sini jadi minus 4. Berarti dia jadi minus A. Di sini 3 dia jadi minus 3. Berarti minus B. Atau kalau dia pakai istilah X, Y, maka di sini dia menjadi minus X, minus Y. Gitu ya. Nah, anak-anak jangan bingung nanti kalau misalkan dilihat di sini, loh Bu, kok banyak banget misalkan gitu ya. Anak-anak nggak perlu harus gambar semuanya untuk melihat atau mencari hasil rotasinya, tapi di sini Ibu sudah buat rangkumannya. Jadi yang atas ini untuk yang pusat rotasinya 0,
Dilihat di sini yang sebelah kirinya kan tanda 0 semua nih, angka 0 semua. Artinya ini untuk yang pusat acuannya 0,0 atau pusat rotasinya itu titik pusat. Ini untuk yang pusat acuan atau pusat acuannya itu sebuah titik. Ya, sebuah titik P, Q di sini istilahnya Ibu buat. Tahu nanti titik yang lain kalau di soal ya. Nah, kita masuk ke contoh pertama ya. Kita masuk ke contoh pertama yaitu titik A minus 4,2 jika dirotasi terhadap sudut 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat, maka tentukan semua bayangan. Jadi kita diminta menentukan 3 bayangan gitu ya. Kita tulis di sini dulu. Kita buat. Biasa kan untuk menulis bentuk seperti ini supaya anak-anak gak bingung ya. Kalau dia tidak dikasih tahu pusat acuannya, berarti dia otomatis pusat acuannya adalah 0. Besar rotasinya itu mulai dari 90, 180, dan 270. Kita mulai dari 90 derajat dulu. Positif 90 derajat. Artinya positif itu berarti berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Nah, anak-anak lihat nih yang 0,90. Langsung tulis minus Y, X. Berarti A aksen itu minus Y, X. Lalu bagaimana Ibu? Maka kita harus perhatikan. Andaikan ini dia titik X, Y, gitu ya. Berarti di sini sekarang A aksennya sudah berada di minus Y. Y-nya di sini positif 2. Di sini dibilangnya minus Y, berarti tambahin minus 2. X di sini minus 4, maka tidak diubah lagi. Tetap tuliskan minus 4. Ya, nah, lihat titik selanjutnya. A min 4,2 dirotasi pusat acuan 0 sebesar 180 derajat berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Maka di sini A aksennya berapa? Lihat yang positif 180. Minus X, Y. Maka tuliskan di sini minus X, minus Y ya, maaf, minus X, minus Y. Nah, anak-anak misalkan ini adalah X, yang ini adalah Y, maka di sini tinggal kalian masukkan minus X. X-nya di sini sudah minus 4. Di sini ditambahin minus lagi, berarti minus ketemu minus dia jadi positif 4. Minus Y, Y-nya di sini positif 2. Dia minta minus Y, berarti minus 2. Gitu ya anak-anak ya. Nah, sekarang satu titik lagi. A min 4,2 yang sekarang besar rotasinya adalah 270 derajat. Maka A aksennya menghasilkan, lihat yang positif 270. Y, min X. Y, min X. Maka lagi-lagi Ibu minta kalian harus perhatikan ini X, ini Y. Di sini yang dia minta adalah Y-nya duluan. Berarti 2 minus X. X-nya minus 4. Dia minta minus X, berarti minus ketemu minus jadi positif. Nah, inilah semua bayangan setelah dirotasi terhadap sudut 90, 180, dan 270. Jadi anak-anak bisa perhatikan di sini ada yang sama. Berarti lebih mudah nanti mengingatnya. 0 dengan 0,90 derajat itu sama dengan yang minus 270. Minus 90 sama dengan positif 270. Positif 180 sama dengan minus 180. Jadi mudah-mudahan lebih gampang untuk mengingat ya. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh 2. Contoh 2-nya, jika PA, B dirotasi dengan pusat acuan 0 sebesar 270 derajat searah putaran jarum jam. Kenapa Ibu bilang searah? Karena ada tanda negatifnya, gitu ya. Nah, menghasilkan 8, min 6. Sekarang Ibu mau tuliskan lagi nih di sini. Ibu mau tuliskan lagi titiknya P, A, B, atau misalkan kalian mau bikin X, Y supaya pemisahannya lebih mudah, terserah kalian mana enaknya gitu ya. Nah, ini 0, min 270 derajat. Menghasilkan 8, min 6. Nah, anak-anak perhatikan di sini. Jadi harus teliti ya, jangan sampai kebalik. Kalau dia minus 270 derajat berarti dia yang ini ya. Ya kan? Ini min Y, X. Berarti ini min Y, X. Gitu kan? Nah, harusnya di sini apa? X, Y. Gitu. Berarti titiknya kita udah dapat nih.
X-nya minus 6, berarti tinggal kita pindahin aja minus 6. Y-nya, di sini minus Y-nya 8. Berarti kalau Y-nya doang kira-kira berapa? Kebalikan dari 8, yaitu minus 8. Maka inilah untuk X-nya, ini untuk Y-nya. Gitu ya. Jadi kita balik-balik ini posisinya. Paham ya sampai sini ya? Iya, bagus. Nah, jadi kita langsung ke contoh selanjutnya, contoh ketiga. Katanya ada minus 5,16. Dirotasi, pusat acuannya masih 0, sebesar alfa, berarti besar rotasinya belum diketahui, menghasilkan bayangan di 5,16. Nah, andaikan Ibu definisikan sebagai X, Y, gitu ya, X, Y, di sini bayangannya sudah menjadi 5. 5 itu si X ya, cuman berbeda tanda, berarti minus X. Y-nya minus 16 di sini, sedangkan Y-nya di sini 16, di sini minus 16. Berarti kalau Y-nya 16 supaya jadi minus, dia berarti jadi minus Y. Nah, rotasi yang menghasilkan minus X, minus Y, kira-kira yang mana? Gitu. Min X min Y, oh ternyata antara 180 atau tidak minus 180. Berarti alfanya itu bisa 180 derajat atau yang kedua bisa minus 180 derajat. Jadi nanti kalau di pilihannya itu ada langsung antara plus minus gitu langsung ya, misalkan di pilihannya ada Bu langsung plus minus 180 derajat, berarti langsung pilihlah itu. Tapi kalau misalkan hanya salah satu, berarti pilihlah boleh positif, boleh negatif. Itu ya anak-anak ya. Mudah ya, cukup mudah ya. Oke, yang penting harus teliti. Nah, kita ke contoh keempat. Katanya ada titik P min 5,16. Nah, ini dirotasi acuannya titik. Udah mulai berbeda nih, acuannya titik. Terhadap titik S2,3. Jadi yang perlu difokuskan si 2,3-nya aja. Ini 90 derajat. Menghasilkan A, B. Nah, anak-anak perhatikan. Kalau titik terus besar rotasinya 90 derajat, yang mana? Oh, yang ini. Nih. Berarti anak-anak boleh tulis nih. Yang ini kita anggap X, Y ya. X, Y misalkan X, Y. Lalu diputar. Berarti dia menghasilkan P tambah Q, gitu ya. P tambah Q ini sebagai P. Ini sebagai Q. Dikurang Y, koma. Jadi ini untuk X-nya nih. Supaya anak-anak nggak bingung. Ini untuk si X-nya. Ini untuk X. Tuh, atau ini untuk A. Biar nggak bingung nih. Ini untuk A. Nah, kemudian yang titik satu lagi tuh minus P ditambah Q ditambah X. Ini untuk B. Ya. Ini untuk B. Sekarang kita kerjakan. Berarti dia menghasilkan, kalau dia P min 5,16, menghasilkan P tambah Q, berarti 2 tambah 3, kurang Y. Y-nya yang mana? Ini Y-nya. Ini ya, ini X-nya. Y-nya 16. Min P tambah Q, berarti min 2 tambah 3, gitu ya. Ditambah X-nya min 5. Sudah? Nah, kita cari hasilnya. 2 tambah 3 kurang 16, berarti 5 kurang 16, min 11. Ini tambah-tambah kurang-kurang, jadi Ibu nggak perlu review dari awal ya. Minus 2 tambah 3, positif 1. Positif 1 kurang 5, minus 4. Nah, berarti inilah hasilnya. Min 5,16, kalau dirotasi acuannya itu adalah 2,3, titik 2,3, besar rotasinya 90 derajat, berlawanan arah dengan putaran jarum jam, maka menghasilkan ini. Hasil rotasinya itu di min 11, min 4.
Cukup mudah ya. Yang penting ininya harus tahu dulu. Gitu. Jadi hasil rotasinya harus tahu dulu yang mana dijumlah, yang mana dikurang. Kalau misalkan, Bu ini banyak banget. Nah, sementara ini kan masih bisa dilihat nih. Dilihat di catatannya. Kita lanjut ke contoh kelima. Nah, ini 2 kali dirotasi. 2 kali dirotasi, nggak apa-apa, ini sama aja. Ini mudah juga. Kita rotasi 2 kali, 2,-6. Yang pertama itu di 0,90 derajat. Berarti dia menghasilkan berapa gitu kan. Nah, ini sebagai X nih. Ini sebagai X, ini sebagai Y. Kira-kira yang mana deh nih? Min Y, X. Berarti min Y, X. Langsung kita buat. P aksen. Min Y, Y-nya min 6. Di sini dia minta min Y. Berarti langsung balik tandanya. Positif 6. X-nya tetap 2. Sudah? Mau dirotasi lagi. Kita rotasi lagi. Terhadap 0,-180 derajat. Nah, min 180 nih. Min X, min Y. Berarti sekarang P aksennya itu adalah min X, min Y. Nah, Bu, berarti X, yang kita pakai yang mana? Yang ini? Bukan. Yang kita pakai sekarang si X, Y-nya sudah yang ini. X, Y, gitu. Nah, P double aksennya sekarang kenapa double aksen? Karena dia sudah hasil rotasi yang kedua. Ya, min X, ini X-nya, min X, min 6. Min Y, Y-nya 2, berarti min Y, min 2. Nah, ini berarti hasil akhir rotasinya atau bayangan akhir dari titik P. P double aksen di titik min 6, min 2. Gampang ya? Iya, nanti kalau misalkan masih belum bisa lancar, nggak apa-apa, pelan-pelan diikutin dari kotak rangkuman yang pusat acuan 0 dan juga pusat acuan titik lainnya. Gitu ya. Gak apa-apa sambil dilihat, namanya sambil belajar. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh ke-6. Sini soalnya jika garis X kurang 2Y sama dengan 5, diputar sejauh 90 derajat terhadap titik 2,4, berlawanan arah putaran jarum jam, maka tentukanlah persamaan bayangannya. Karena yang diketahui adalah persamaan garis, bukan langsung titik koordinat, maka X, Y-nya belum tahu berapa ya. Karena kita belum tahu berapa X, Y-nya, maka anak-anak boleh tuliskan kembali X, Y. Gitu ya. Untuk memudahkan kita mencari hasil rotasinya. Katanya diputar dengan pusat acuannya 2,4 sebesar 90 derajat positif. Kenapa positif? Karena berlawanan arah putaran jarum jam. Maka anak-anak perhatikan nih, SP, Q. Ingat ya, ini P, ini Q. Ya, P, Q, 90 derajat. Berarti kita pakai yang ini. P tambah Q kurang Y. Pasangannya min P tambah Q tambah X. Nah, anak-anak perlu diingat lagi bahwa ini itu untuk si X aksen, ini itu untuk si Y aksen. Maka anak-anak boleh tuliskan kembali. X aksennya itu adalah P tambah Q kurang Y. P tambah Q 2 tambah 4 kurang Y. 6 kurang Y. Y aksennya min P tambah Q tambah X. Min P tambah Q berarti min 2 tambah 4 positif 2. 2 tambah X. Nah, kira-kira kita harus ubah dulu nih. Kira-kira jadi berapa? Bu, kenapa harus diubah? Ingat anak-anak, yang kita butuhkan adalah hanya nilai si X dan si Y untuk disubstitusikan ke persamaan garis yang ini. Jadi kita nggak butuh si X aksennya, melainkan kita harus fokus di Y dan X-nya. Yang ini Ibu boleh buat Y sama dengan, yang ini Ibu pindah ke kiri, X aksen pindah ke kanan. Berarti jadi 6 kurang X aksen. Sekarang yang X, X-nya tidak berpindah, yang Ibu pindahin 2-nya, pindah ke sebelah kiri. Dan jadi Y aksen kurang 2. Gitu ya kira-kira anak-anak ya. Sekarang X aksennya sudah tahu, Y aksennya sudah tahu, maka kita tuliskan kembali hasil substitusinya. Hasil substitusi. Gitu ya. Nah, hasil substitusinya berapa? Kita tuliskan kembali persamaan garisnya. X kurang 2Y sama dengan 5. X-nya berapa? Y aksen kurang 2. Y-nya itu 6 kurang X aksen.
sama dengan 5. Nah, anak-anak kalau sudah sampai step ini, aksennya boleh dihilangkan. Y kurang 2, kali ke dalam, ini min 12, kali ke dalam, ini positif 2x, sama dengan 5. Nah, kalau ibu susun kira-kira begini nih. Y tambah 2x, min 2 dengan min 12, min 14, sama dengan 5. Nah, ibu susun kembali, supaya x-nya di depan. Yang min 14 pindah ke ruas kanan, menjadi 5 tambah 14. 2x tambah y sama dengan positif 19. Nah, sekarang ini adalah persamaan bayangan garisnya. Menjadi 2x tambah 4 sama dengan 19. Jadi begitu ya. Nah, itu tadi soal-soal atau contoh soal yang ibu jelaskan ke anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak lebih paham ya. Ya, jadi cukup sampai situ dulu materi kita untuk hari ini mengenai transformasi geometri, khususnya rotasi ataupun perputaran. Jadi anak-anak nanti jangan lupa dibuka GCR-nya, Google Classroom-nya. Di sana ibu kirimkan link website. Anak-anak boleh download modul kita hari ini di sana, dan juga jangan lupa nanti dibuka untuk latihan rotasinya di dalam bentuk Google Form. Untuk tokennya sudah ada di dalam petunjuk. Jadi anak-anak jangan lupa baca petunjuk ya. Ya, tetap semangat anak-anak, tetap sehat, dan sampai ketemu di PDR selanjutnya. Bye-bye.